Pemirsa, kembali lagi bersama saya Faradila Aulia dalam acara liputan Mabes ini. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas berita-berita terkini dengan kredibel, terpercaya, dan aktual. Pemirsa, Kemendikbudristek telah meresmikan bahwa tes kemampuan akademik pada SBMPTN 2023 resmi dihapuskan. Kebijakan ini menuai berbagai pandangan dari berbagai pihak, terutama civitas akademika. Nadiem Makarim menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan ini ialah untuk meminimalisir diskriminasi terhadap siswa-siswi yang memiliki latar ekonomi yang rendah. Selain itu, diharapkan kebijakan ini mampu membuat siswa fokus pada pembelajaran yang spesifik pada jurusannya tanpa harus memikirkan tes SBMPTN yang teramat banyak. Ini berarti dapat mengurangi tekanan siswa pada proses pembelajaran. Lalu, bagaimana pandangan siswa dan guru terkait kebijakan terbaru ini? Ya, kami sudah terhubung dengan reporter Bayu dan Dini. Baik, saya mau ke Bayu terlebih dahulu. Bagaimana Bayu? Sudah dapat mendengar suara saya? Baik, Faradila, sekarang saya sedang berada di Selasar Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi. Sudah bersama dengan saya Bapak Iman Zailani selaku guru, salah satu guru dari MAN Kota Cimahi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Yang sudah kita ketahui, Menteri Pendidikan kita sekarang ini Bapak Nadiem Makarim sudah meresmikan pengumuman bahwa TKA sudah resmi dihapuskan, dan hanya ada satu tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu tes potensi skolastik atau TPS. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait kebijakan pemerintah ini? Atau Bapak setuju dengan program ini? Dipandang oleh Bapak itu setuju sekali. Setuju sekali ketika instrumen penilaian bagi calon mahasiswa baru dengan PPS itu luar biasa, satu perubahan instrumen yang bisa dilaksanakan, yang bisa diproses oleh setiap peserta didik dimanapun mereka berada. Artinya mereka berangkat dari sama untuk begini. Jadi menurut Bapak tidak ada masalah dengan penghapusan TKA ini? Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tidak ada yang masalah. Tapi kan Pak, ada beberapa pandangan siswa yang mengatakan bahwa kebijakan ini tidak tepat diterapkan untuk angkatan kami gitu Pak. Alasannya gimana? Alasannya karena pertama waktu yang mendesak, lalu kurikulum yang digunakan oleh angkatan kami adalah kurikulum yang 2013 yang lama, belum relevan dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Oke, satu yang akan Bapak bidik adalah terkait waktu. Menurut pandangan Bapak itu hanya apologi saja, alasan saja. Kenapa? Karena 24 jam, ya, itu milik kalian. 24 jam mau digunakan pakai apa? Bahkan meskipun dimulai dari sekarang untuk persiapan ikut tes, ya, itu luar biasa, masih panjang waktunya, amat sangat panjang. Tinggal manajemen waktu, ya, tinggal manajemen waktu. Mau diapakan waktu fajar, mau diapakan waktu asar, mau diapakan waktu maghrib, gak ada alasan buat kalian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang tidak cocok karena kita masih menggunakan kurikulum 2013. Mau kurtilas, mau kurikulum Merdeka, justru dengan tes seperti ini membuka semua jenis kurikulum. Namun ini yang harus kalian garis bawahi adalah TPS ini. Apa itu TPS? Indikator untuk diujikan dalam TPS apa? Subindikatornya apa? Ini yang harus kalian cari tahu. Jadi Pak, tidak ada masalah sama sekali gitu ya, mau diterapkan di angkatan mana, kurikulum apa, tes ini tidak sama sekali tidak mempengaruhi. Lalu bagaimana caranya siswa untuk mempersiapkan pendidikan mereka pada kebijakan sekarang? Strateginya kita harus adaptif, hindari dari sifat yang istilahnya merusak kemajuan kita, artinya menolaklah dan lain sebagainya. Justru kita harus adaptif. Setelah adaptif, kalian rancang strategi dari mulai sekarang, hari-harinya diisi
untuk mencapai tujuan kalian. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Teman-teman, itu dia pandangan dari guru kita Bapak Iman Zailani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Saya Bayu Ali Al-Imam beserta kameramen Trianda Mahdi melaporkan kembali ke Faradila di studio. Baik Faradila, di sini saya sudah bersama salah satu siswa Mantkota Cimahi, yaitu ada Fadli Fiandandi. Seperti yang kita ketahui, Fadli, Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, sudah resmi mengumumkan bahwa tes potensi akademik sudah dihilangkan. Bagaimana sih tanggapan Fadli selaku siswa terkait hal itu? Apakah Fadli setuju atau tidak? Menurut saya, kebijakan ini saya sebagai siswa tidak setuju. Karena pertama, kebijakan ini tidak diumumkan secara awal-awal, tetapi malah di pertengahan-pertengahan seperti ini. Lalu yang kedua, sebagai siswa yang dari SMA-nya online, terus dari kelas 10 11-nya online, terus dikasih pembelajarannya juga online juga, dan kurikulumnya itu kurikulum 2013 revisi 2018, saya tidak setuju karena sistem yang dibuat oleh Pak Nadiem ini dibuat untuk kurikulum merdeka. Nah, sementara kita itu secara tidak sengaja dipaksa buat menjadi uji percobaan, angkatan percobaan untuk melaksanakan kurikulum ini, karena dari kelas 10, 11 sampai 12 kita diajarin memang dari fisikanya, memang dari kelas 10 seperti apa, kelas 11 seperti apa, kelas 12 seperti apa. Begitu juga dari biologi, kimia, dan matematika yang memang bukan matematika dasar yang diajarkan. Yaitu. Pertanyaan kedua, sejauh mana sih Fadli menghadapi ujian tes TK? Dari persiapan, jujur aja dari kelas 10 sampai kelas 11 itu memang udah wanti-wanti. Aku itu memang dari masuk MAN memang udah memperkirakan bahwa kalau sistem undangan itu kemungkinan lolosnya itu sangat sedikit. Jadi saya mengandalkan dari tes, yaitu UTBK sebelumnya. Tapi karena memang udah diubah, ya mau gimana lagi. Persiapan memang dari kelas 10, kelas 11, kelas 12-nya hampir dikatakan sia-sia, tapi tidak sia-sia juga karena memang di sistem masuk ke PTN mandirinya masih menggunakan sistem seperti dulu, ada fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara atau strategi Fadli sebagai siswa dalam mempersiapkan pendidikan di sistem kebijakan di era sekarang? Nah, kalau di era sekarang kan memang udah sistemnya merdeka ya. Orang yang ingin jadi arsitek itu sekarang kan yang belajarnya fisika, difokusin belajar fisika sama desain gambar seni budaya. Jadi nggak usah belajar biologi juga. Jadi memang sistemnya itu bagus, tapi tidak cocok untuk kita. Nah, persiapannya buat kita itu kita harus memanfaatkan sistem yang seperti ini untuk mengembangkan diri kita itu seperti apa. Nah, cara-caranya itu gimana? Kita lebih fokuskan, lebih kurangin cara bermain kita, banyaklah belajar, komunikasi dengan orang-orang yang memang sepemikiran dengan kita, happy dengan sefrekuensi dengan kita, bisa kita bareng-bareng menemukan masalah bareng-bareng. Jadi tidak hanya difokuskan sendiri, nanti stres, kasihan kan. Jadi memang harus enaknya bareng-bareng sama teman-teman. Jadi lu mau kemana, ya saling merangkul gitu. Jadi lebih enak banget gitu. Ya persiapannya mungkin itu, jangan lupa ini juga berdoa juga, karena pertama itu ikhtiar doa, karena percuma kalau ikhtiar doang tanpa doa. Memang harus doanya juga harus dibanyakin juga, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti itu tanggapan dari salah satu siswa Mantkota Cimahi. Saya Dini Fitriani dan kameramen saya Dena Aziz melaporkan kembali ke Faradila di studio. Ya, terima kasih Bayu dan Dini.